Baik, selanjutnya kita akan mendiskusikan chapter 19 mengenai bagaimana treatment untuk pelaku yang berbahaya. Nah, mengapa hal ini penting? Karena pada realitasnya tindak kejahatan di masyarakat ini semakin mengalami peningkatan. Selama tahun 2018, terdapat berbagai jenis kejahatan yang mengalami peningkatan, antara lain pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, pencurian, penipuan atau penggelapan, pembakaran dengan sengaja, penyalahgunaan atau pengedaran narkoba, juga perjudian. Nah, berdasarkan ulasan dari Liputan 6, ternyata kejahatan semakin meningkat saat pandemi corona ini. Dari data yang didapatkan, sebanyak 11,88% peningkatan angka kejahatan selama penerapan PSBB. Nah, fenomena ini yang sering muncul antara lain pencurian kendaraan bermotor, kemudian pencurian di minimarket atau pertokoan, bahkan ex-narapidana yang dibebaskan karena pandemi corona ini kembali melakukan tindak kejahatan atau residivis. Nah, melihat fenomena-fenomena tersebut, penting sekali untuk meningkatkan sistem strategi keamanan untuk masyarakat. Nah, beralih dari fenomena tersebut, kita akan masuk pada bahasan mengenai jenis perilaku berbahaya yang ditangani pada setting peradilan kriminal. Nah, di sini ada dua jenis, yaitu pelaku kekerasan dan pelaku kekerasan seksual. Oke, pertama kita akan membahas sub dari pelaku kekerasan ini. Yang pertama adalah kekerasan instrumental versus kekerasan ekspresif. Sebetulnya apa sih bedanya? Kekerasan instrumental biasanya dicirikan adanya orientasi pada tujuan, atau tindakan tersebut memiliki tujuan, terkontrol, dan sifatnya tidak emosional. Atau dapat dikatakan bahwa perilaku ini sifatnya terencana. Nah, jenis kekerasan ini sering digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, pelaku menggunakan kekerasan saat melakukan perampokan untuk memastikan bahwa dia berhasil. Kemudian berbeda dengan kekerasan ekspresif yang dapat kita beri label reaktif, marah, emosional, atau impulsif. Kekerasan ekspresif ini sering terjadi ketika seseorang berusaha untuk mengurangi keadaan internal yang tidak menyenangkan, seperti adanya emosi kemarahan atau reaksi fisiologis lainnya. Misalnya, seseorang melakukan tindak kekerasan semata-mata karena marah. Jadi memang sudah ada modal akumulasi kemarahannya yang diekspresikan dalam bentuk tindak kekerasan. Selanjutnya adalah kekerasan terhadap pasangan atau intimate partner violence. IPV ini dapat meliputi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan kekerasan dalam pacaran atau KDP. Selain kekerasan fisik, IPV juga mencakup kekerasan verbal, kekerasan emosional, dan seksual, misalnya dengan berteriak, mengumpat, mengancam, catcalling, merusak properti, atau perilaku keras atau koerasif lainnya. Kekerasan juga dapat terjadi dalam hal ekonomi, seperti penelantaran dengan tidak memberikan nafkah untuk keberlangsungan hidup dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga adalah pembunuhan. Mungkin akhir-akhir ini kita sering mendapati berita kasus pembunuhan. Dan di sini ada studi dari Derden dan Jones melaporkan bahwa 40% korban ternyata dibunuh oleh anggota keluarganya sendiri dan sekitar 25% oleh pasangan atau intimate partner. Jadi memang dari temuan-temuan ini ternyata pelaku pembunuhan itu adalah orang-orang terdekat korban. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apakah memungkinkan pelaku yang telah melakukan pembunuhan ini akan melakukan tindakan berulang atau residivis? Inilah pentingnya dari kejahatan-kejahatan yang muncul, perlu sekali untuk menyiapkan strategi treatment untuk setidaknya mengurangi angka tindakan kekerasan yang berulang ini atau residivis. Nah, kita akan beralih ke jenis yang kedua, yaitu pelaku kekerasan seksual. Untuk sub yang pertama adalah kekerasan seksual pada anak. Nah, di sini bisa dibedakan dari kelompok pelaku dan target korbannya. Dari kelompok pelaku, kita bisa memetakan ada 4
jenis. Yang pertama adalah pedofil, yaitu pelaku yang tertarik pada anak-anak pra-remaja sebelum puber. Kemudian yang kedua adalah pelaku yang tertarik pada anak-anak puber nih, remaja hingga dewasa. Kemudian perilaku pelecehan yang didasarkan atas dasar kekuasaan atau power relation, kendali, kemudian ada juga perasaan berhak untuk melakukan kekerasan seksual. Dan yang keempat adalah incest atau kekerasan seksual terhadap anggota keluarga, atau mungkin kita bisa sebut masih ada pertalian sedarah. Kemudian dari segi target korban ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah hubungan dengan korban, terkait atau tidak terkait. Jadi memang terkait, misalnya pasangan maupun anggota keluarga yang masih mempunyai hubungan relasional. Yang kedua adalah tidak terkait. Jadi seperti misalnya pedofil yang dia karena memang ada ketertarikan dengan anak-anak. Nah, ketika menemukan target korban yang potensial di mana sebetulnya sebelumnya tidak ada keterikatan hubungan, dan dia akan melakukan tindak kekerasan itu pada korban. Yang kedua adalah jenis kelamin. Ada pelaku yang tertarik pada laki-laki, pada perempuan, ataupun keduanya. Jadi bisa jadi tertarik pada sesama jenis, lawan jenis, ataupun biseksual, tertarik pada keduanya. Yang ketiga adalah kelompok usia. Pelaku yang tertarik pada korban yang usianya sebelum atau sesudah puber. Kemudian selanjutnya adalah pemerkosaan, dan ternyata di balik banyaknya kasus pemerkosaan ini ada 2 motif utama. Yang pertama motivasi seksual pemerkosa, yang kedua adalah motivasi kemarahan. Oke, kita akan bahas dari motivasi seksual pemerkosa terlebih dahulu. Yang pertama ada the opportunistic rapist. Jadi pelaku pemerkosa yang opportunistik. Gejalanya dia memiliki sikap antisosial, seperti menganggap bahwa nggak ada salahnya kok berhubungan seksual. Misalnya dia punya pemikiran seperti itu pada pacarnya, atau mungkin pada sahabatnya, atau pada anggota keluarga atau saudara. Kemudian serangan seksual yang dilakukan ini bersifat impulsif dan situasional. Jadi rapist yang oportunistik ini tidak memiliki karakteristik yang tidak terkendali, dan sifatnya dia bisa membaca situasi di mana dia bisa berpeluang untuk melakukan pemerkosaan tersebut. Yang kedua adalah non-sadistic sexual rapist. Jadi rapist jenis ini dia memiliki fantasi seksual yang besar, dan tindakannya merefleksikan sexual arousal dan mendistorsi sikap terhadap seks. Jadi dia seperti melakukan hubungan seksual itu karena memang punya fantasi-fantasi seksual yang sangat besar. Kemudian motif yang kedua adalah motivasi kemarahan pemerkosa. Nah, di sini ada the vindictive rapist. Jadi ada motif dendam dengan adanya perusakan secara fisik untuk merendahkan dan mempermalukan korban, serta dapat mengarah pada pembunuhan. Nah, vindictive rapist ini seperti kita pernah dengar ya, berita yang sudah, kasus yang sudah terjadi, misalnya mohon maaf nih agak saru, dulu ada kasus pemerkosaan pasangan pacaran mereka. Jadi sampai alat kelamin perempuan itu dimasukkan gagang cangkul, kalau tidak salah seperti itu. Nah, itu adalah salah satu tindakan perusakan fisik, baik pada alat kelamin maupun bagian-bagian tubuh lain, bahkan dapat mengarah pada pembunuhan. Kemudian yang kedua adalah the pervasively angry rapist. Jadi memang pemerkosaan ini sebagai ekspresi dari kemarahan yang tidak terkendali, seperti yang di awal tadi ya. Jadi ada semacam akumulasi emosi kemarahan yang ekspresinya adalah dalam hal ini dia memperkosa, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pembunuhan berbasis seksual. Nah, ini klasifikasinya ada 3. Yang pertama adalah sadistically motivated. Jadi
karakteristiknya dia di bawah kompulsi internal yang ekstrim untuk membunuh. Jadi dia membawa fantasi yang menyimpang dan sadistik terkait dengan pembunuhan seksual. Kemudian yang kedua ada sexually motivated. Jadi motivasi pelaku untuk melakukan penyerangan seksual dan membunuh korban secara terencana untuk menghindari deteksi. Jadi setelah dia memperkosa, dia akan membunuh untuk menghilangkan jejak, untuk melindungi keamanannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah grievance motivated. Jadi ada akumulasi ketegangan, tension, bisa karena dendam, kemarahan, atau emosi-emosi negatif lain yang berujung pada kekerasan dan pembunuhan. Oke, itu adalah jenis-jenis kekerasan yang umumnya ditemui pada setting peradilan. Sekarang kita akan membicarakan mengenai treatment yang dapat diberikan pada pelaku. Nah, dari kerangka kerja treatment untuk pelaku kekerasan ini ada 4 macam. Anger management, cognitive skills, interpersonal violence programs, dan multimodal approaches. Yang pertama adalah anger management. Jadi pendekatan ini mengasumsikan bahwa kekerasan disebabkan oleh atau sebagai konsekuensi dari kemarahan individu. Dan untuk programnya biasanya difasilitasi dalam kelompok dalam durasi yang singkat, sekitar 2 jam per sesi. Dan biasanya membutuhkan 10-20 sesi. Fokus treatmentnya itu pada peningkatan kesadaran pelaku kemarahan dan pemicunya. Jadi pelaku dibawa untuk menyadari emosi-emosi yang ada pada dirinya, terutama kemarahan, kemudian apa sih pemicu-pemicunya, dan setelah melalui fase awareness ini akan diberikan berbagai keterampilan, termasuk keterampilan dalam bersosial dan pelatihan relaksasi untuk mengendalikan amarahnya. Selanjutnya adalah cognitive skills. Jadi gagasan dari treatment ini adalah pelanggaran kekerasan disebabkan oleh kognisi antisosial. Jadi treatment ini difokuskan untuk membantu pelaku untuk mengenali pola pikir mereka yang kondusif terhadap kejahatan. Jadi pola pikir untuk melakukan kejahatan itu sehingga setelah mengenali, mereka akan merefleksi untuk memperoleh cara baru dalam berpikir dan memecahkan masalah. Dan kemudian untuk programnya biasanya difasilitasi dalam kelompok dalam durasi yang singkat. Sebanyak kisaran 36 sesi, tiap sesinya 2 jam. Contoh programnya tuh ada reasoning and rehabilitation, think first, enhance thinking skills, dan cognitive self-change model. Yang ketiga adalah interpersonal violence programs. Untuk treatment ini cenderungnya fokus pada isu-isu seperti power relation, kontrol, perilaku kasar atau koersif dalam hubungan intim, close relationship, serta teknik komunikasi dan manajemen stres yang baik. Kemudian program ini mengambil pendekatan inklusif gender, jadi tidak terpaku pada frame bahwa pelaku adalah laki-laki dan korban adalah wanita, karena memang bisa jadi terjadi wanita pada laki-laki. Jadi treatment ini berusaha mengambil pendekatan yang inklusif gender. Oke, jadi untuk pelaku IPV atau kekerasan dalam pada pasangan ini lebih cenderung memiliki sikap toleran terhadap serangan terhadap pasangan. Jadi dia merasa sah-sah saja tuh untuk untuk melakukan tindak kekerasan pada pasangan, termasuk sikap yang berkaitan dengan peran seks dalam hubungan, kemudian kekerasan dan sikap-sikap antisosial. Kemudian yang keempat adalah multimodal approaches. Ini asumsinya kekerasan disebabkan oleh berbagai aspek permasalahan, jadi bukan karena faktor tunggal. Kemudian model ini dikembangkan untuk pelaku kekerasan yang beresiko tinggi, yang cenderung memiliki intensitas yang lebih besar dan menargetkan masalah yang lebih luas. Misalnya pada pelaku yang melakukan tindak kekerasan berulang atau residivis. Dan untuk treatmentnya sendiri, durasi programnya itu biasanya paling sedikit setahun.
12 bulan dengan pengaturan kombinasi terapi kelompok dan terapi individu. Nah, kemudian kita akan masuk ke kerangka kerja treatment untuk pelaku kekerasan seksual. Jadi ini ada 6, kita akan bahas satu persatu, langsung saja. Yang pertama adalah Cognitive Behavioral Treatment, atau kita biasa kenal dengan CBT. Nah, terapi kognitif ini bertujuan untuk mendorong individu supaya berpikir secara berbeda tentang peristiwa, khususnya pengetahuan mereka tentang bagaimana pemikiran atau kognisi ini mempengaruhi perilaku seksual mereka. Jadi, klien ini dilatih untuk mengidentifikasi pola berpikir mereka sendiri terkait dengan pelanggaran seksual, yang meliputi perilaku yang dapat dilihat eksplisit maupun perilaku yang tidak terlihat implisit. Dan prinsipnya dari CBT ini, prinsipnya adalah dengan pembelajaran hingga pemodelan, bahkan pada pelatihan skills tertentu untuk mengendalikan perilaku. Selanjutnya adalah treatment targeting risk, need, and responsivity atau RNR. Jadi RNR ini berfokus pada manajemen resikonya, dan ini ada 4 faktor resiko yang terbukti terkait dengan residivis. Yang pertama ada minat seksual yang menyimpang. Jadi apakah pelaku ini merasa terangsang secara seksual pada anak-anak atau hubungan seks paksa dengan orang dewasa. Yang kedua adanya sikap menyimpang. Apakah mereka memiliki pemikiran yang memberikan mereka izin untuk berhubungan seks. Jadi kayak, oh nggak apa-apa aku berhubungan seks. Jadi kayak mengiyakan pemikiran itu. Entah itu pada anak-anak maupun seks paksa pada orang dewasa. Nah, yang ketiga fungsi sosial afektif yang rendah, yaitu si pelaku ini memiliki problem intimacy atau bahkan permusuhan dengan orang lain. Yang keempat ada masalah manajemen diri, yaitu kontrol yang buruk atas perilaku dan emosi mereka. Jadi ketika timbul emosi yang negatif, kemudian tendensi untuk berperilaku yang negatif, jadi individu ini kurang dapat mengontrol. Oke, yang selanjutnya adalah The Good Lives Model. Jadi, The Good Life Model ini sering digunakan pada kasus pelanggaran seksual, semacam lebih kepada memberikan pola-pola hidup yang lebih baik. Nah, ini aspek-aspek GLM ini meliputi life, jadi semacam pola hidup sehat, pola hidup yang berfungsi, kemudian kemahiran dalam pengetahuan, kemudian ada juga excellence in play and work. Jadi dia diajarkan skill untuk berdaya berdasarkan potensinya baik dalam pendidikan maupun pekerjaan. Kemudian excellence in agency. Jadi ditumbuhkan motivasi untuk meraih apa yang diinginkan, ditargetkan, atau istilahnya berprestasi lah. Yang selanjutnya adalah inner peace, jadi adanya kebebasan secara emosional dan kebebasan dari stres. Jadi ketika mengalami kendala-kendala emosional maupun stres, dia punya power untuk mencapai freedom. Kemudian selanjutnya adalah relatedness atau keterhubungan, lebih pada mempunyai relationship intim atau pasangan dekat, pasangan romantis, dan kedekatan keluarga. Kemudian yang selanjutnya adalah bergabung dengan komunitas, community ini untuk menumbuhkan keberfungsiannya dalam kelompok sosial maupun masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah spirituality, jadi menumbuhkan pemaknaan dan tujuan hidup. Ada happiness, kebahagiaan, dan mengembangkan kreativitas. Oke, selanjutnya adalah integrated frameworks. Jadi, kerangka yang terintegrasi ini bertujuan untuk memperkuat multi-resources secara biologis, sosial, dan psikologis. Dan IF ini akan beroperasi sejalan dengan prinsip RNR dan mengakui bahwa tujuan program itu memang harus dipandang menarik dan dapat dicapai oleh klien. Jadi, sebelum memulai praktik treatment, di sini klien harus tertarik dulu dan paham akan tujuannya. Jadi semacam client center di mana klien itu punya tilik diri yang bagus untuk berubah seperti itu. Kemudian di sini ada treatment content of sex offender programs. Jadi
kita akan mengenali faktor-faktor resiko. Ini ada 4 macam. Yang pertama, faktor resiko yang didukung oleh temuan empiris yang memang secara empiris sudah terbukti, meliputi kondisi preokupasi seksual, kemudian preferensi seksual terhadap anak-anak, kekerasan berbasis seksual, ini ada multiple parafilia, sikap yang mendukung penyerangan, kongruensi emosional dengan anak-anak, adanya kurang hubungan emosional yang intimate dengan orang dewasa, gaya yang hidup yang impulsif, masalah regulasi diri, rendahnya problem solving, kemudian resistensi terhadap aturan norma, merasa norma itu mengekang dia gitu. Kemudian juga ada trait seperti suka mengeluh, kemudian ada juga faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan yang negatif. Nah, kemudian ini ada faktor resiko yang mungkin kurang banyak ditemui, tapi ini berpotensi atau menjanjikan. Misalnya adanya permusuhan dengan wanita. Kalau kita teropong dari inklusi gender, tidak hanya kepada wanita ya, bahkan wanita yang memiliki permusuhan dengan pria. Jadi memang arahnya bisa bukan hanya pria ke wanita, tapi juga wanita ke pria. Kemudian ada juga kepribadian yang dia itu licik, tidak berperasaan. Dan ini ada juga kondisi di mana individu menggunakan seksualitas itu untuk copingnya atau untuk meredakan stres, dia melakukan tendensinya ke hubungan seksual. Kemudian ada externalizing atau tindakan yang sifatnya merusak. Nah, yang ketiga ini dia belum didukung temuan empiris, tapi boleh jadi dipertimbangkan. Nah, ini ada kebiasaan denial atau menyangkal apapun. Kemudian memandang diri sebagai tidak cukup, dia insecure, merasa diri penuh kekurangan. Kemudian adanya gangguan jiwa mayor, kesepian, kemudian sikap permusuhan secara seksual, jadi menganggap mitra seksual itu hubungan dan mitra seksual itu sebagai hal yang sifatnya itu pelampiasan dan kekerasan. Kemudian ada juga narsisme yang rapuh, dan ada juga yang dia merasa berhak secara seksual untuk melakukan tindak-tindak kejahatan seksual. Nah, di sini ada yang bukan faktor resiko, termasuk di dalamnya adalah depresi, empati yang buruk pada korban, kehilangan motivasi untuk mengambil treatment, kemudian kemampuan sosial yang buruk. Jadi ini kondisi-kondisi tertentu yang memang bukan faktor resiko, lebih dipertimbangkan untuk 3 di atasnya, baik empiris yang menjanjikan maupun yang belum didukung tapi patut untuk dipertimbangkan. Nah, kemudian evidence-based efektivitas treatment pada pelaku yang berbahaya. Nah, ini kalau pada pelaku kekerasan, jadi residivis ini ternyata memerlukan jangka waktu pengulangan 2 kali lebih lama setelah terapi. Jadi efektivitas terapi ini memang bernilai berdampak sementara, namun ternyata berefek juga. Probabilitas pelaku untuk mengulangi tindakannya itu jangka waktunya lebih lama. Kemudian yang kedua, efektivitas program memiliki kontribusi dan konsekuensi yang berbeda pada berbagai studi. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan adalah konteksnya. Jadi, kita tidak bisa menyamakan efektivitas satu treatment A dengan treatment B karena memang tergantung konteksnya. Ada faktor-faktor tertentu sesuai dengan konteks dan kondisi si klien atau pelaku ini. Kemudian, IPV memiliki dampak positif kecil pada pengulangan pelanggaran. Jadi, pelaku kekerasan pada pasangan dan sudah mendapatkan treatment, ini ternyata memiliki probabilitas yang kecil untuk melakukan pengulangan pelanggaran. Nah, kemudian selanjutnya adalah efektivitas terapi pada pelaku kekerasan seksual. Di sini semua jenis treatment memiliki pengaruh yang signifikan, entah itu besar atau kecil. Jadi, apapun pendekatan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan klien, itu pasti akan memiliki pengaruh. Walaupun kita tidak bisa menilai itu benar-benar efektif atau seperti apa, karena efeknya tergantung faktor-faktor yang memperkuat atau memperlemahnya. Kemudian CBT, ini memang
sangat sering diterapkan karena memang memiliki efek yang positif. Nah, kemudian ada treatment fisik atau kebiri intervensi hormon yang memang memiliki efek yang lebih besar daripada pendekatan psikososial. Jadi memang kenapa regulasi tindak kejahatan seksual itu lebih mengarah pada rekayasa, bukan rekayasa, ya intervensi biologis, karena memang efeknya besar dan tidak sesusah dan sekompleks pendekatan psikososial, tapi memang harus diperhatikan untuk masalah etiknya. Kemudian sangat sedikit treatment yang efektif terkait residivis. Jadi memang dari berbagai studi, jadi semakin perlu untuk dikembangkan treatment-treatment seperti apa sih yang optimal untuk pelaku ini supaya tidak mengulangi tindakannya. Dan kemudian ada pertimbangan-pertimbangan dalam treatment. Yang pertama adalah gejala psikopatik. Ini perlu dipertimbangkan, kemudian kesiapan treatment, iklim terapi, dan konteks terapi. Yang pertama adalah gejala psikotik. Tandanya ada ciri-ciri interpersonal pada diri sendiri, misalnya ada grandiosity atau rasa kebesaran, atau kalau dalam simptom klinis kita bisa mengenali dengan waham kebesaran. Terus kemudian ada kebohongan patologis, jadi dia tuh punya trait yang suka bohong. Kemudian manipulatif, kurangnya kedalaman emosi, kurang empati, kurangnya rasa bersalah atau penyesalan. Kemudian ada juga serangkaian sifat antisosial, misalnya dia perilakunya impulsif, melakukan pelanggaran terus-menerus terhadap norma-norma sosial karena merasa terkekang dengan adanya aturan atau norma yang berkembang di sosial. Dan ini yang kedua, klien dengan psikopat memang lebih menantang untuk diberikan treatment, namun tetap ada potensi untuk dipulihkan karena memang psikopatologis, ya psikopat itu kondisi yang cukup berat. Nah, namun kita tidak perlu pesimis karena memang ada potensi untuk dipulihkan walaupun itu sangat menantang. Kemudian secara khusus ada kemungkinan psikopat tidak menanggapi dengan baik program treatment tradisional. Tetapi mungkin lebih responsif terhadap program yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi yang pertama harus dipertimbangkan adalah itu tadi, kesadaran akan need-nya. Sehingga kita dapat mensesuaikan program-program apa yang cocok dan efektif diterapkan kepada klien ini. Kemudian yang kedua adalah kesiapan terapi. Kesiapan ini diperlukan untuk mencegah resistensi atau penolakan yang menimbulkan residivis atau pengulangan kekerasan. Karena jika treatment ini sampai terputus, belum final, nah itu akan berpotensi dia mengulang lagi perilakunya. Kemudian hasil pengobatan dapat ditingkatkan dengan mengatasi masalah seputar kesiapan pengobatan atau treatment. Jadi pengobatan di sini maksudnya treatment ya secara psikososial. Jadi memang yang diperlukan adalah yang pertama awareness dulu, tilik diri si klien itu, kesiapan itu. Baru nanti seiring berjalannya program dan hasilnya akan efektif. Jadi masalah kesiapan ini sangat perlu dipertimbangkan. Kemudian masalah yang mungkin muncul adanya kesulitan dalam belajar, kurangnya keterampilan verbal, defisit melek huruf atau kurang knowledge tentang baca tulis, kemudian faktor budaya antara terapis dan klien juga perlu dipertimbangkan. Kemudian kurangnya motivasi untuk berubah dan denial. Jadi ketika ada problem-problem yang menjadi penghambat kesiapan terapi ini, maka perlu ini selain menjadi masalah dan tantangan juga perlu menjadi strategi pre-terapi lah istilahnya kayak gitu. Karena memang apa-apa yang diajarkan dalam treatment itu kan hal-hal yang harus dipelajari, kemudian juga untuk komunikasinya juga harus kooperatif. Nah, jadi masalah ini memang sangat perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah iklim terapi. Jadi nggak hanya klien yang punya masalah, tapi karakteristik terapis dan hubungan antar individu dalam satu kelompok ini juga harus dipertimbangkan.
Kemudian pendekatan konfrontatif yang agresif harus dihindari. Dan gaya yang lebih empati dan penuh respect ini harus digunakan. Ibaratnya ya memang yang kita tangani adalah seorang penjahat. Namun dengan problem tersebut kita sebagai terapisnya tidak diperkenankan untuk menjustifikasi sehingga mempengaruhi sikap kita kepada mereka, sehingga menimbulkan pendekatan perlakuan yang konfrontatif dan agresif, karena itu tidak akan optimal. Jadi untuk kasus-kasus kejahatan mereka perlu di istilahnya diterima dengan afeksi, dengan empati dan penuh respect. Kemudian perubahan perlakuan yang signifikan pada parameter kebutuhan kriminogenik seperti empati korban, distorsi kognitif, dan identifikasi emosional dengan anak-anak dikaitkan dengan tingkat keterpaduan dalam kelompok dan sejauh mana anggota kelompok merasa mampu dan didorong untuk mengekspresikan diri mereka di dalam kelompok. Jadi memang sebagian besar treatment ini lebih mengarah pada terapi kelompok, karena memang koordinasi sosial itu penting bagi mereka. Walaupun memang pada beberapa framework itu menggunakan kombinasi pendekatan individual dan pendekatan kelompok. Selanjutnya adalah konteks terapi. Nah, program treatment seringkali dilihat sebagai the main way atau jalur utama untuk mengurangi resiko. Tapi pada kenyataannya, sebaik apapun program yang dirancang, hanya akan efektif jika disampaikan dalam konteks yang memperkuat pesan terapi. Jadi klien itu merasa aman, merasa didukung, dan paham akan tujuan terapinya. Nah, tantangan di negara kita ya terutama ya, lebih mengutamakan fitur hukuman daripada rehabilitasi. Jadi ketika ada kasus, larinya adalah ke hukum dan konsekuensinya adalah tahanan, dan sangat kurang untuk mendapatkan rehabilitasi ataupun terapi-terapi psikososial seperti ini. Kemudian masalah kerahasiaan ini juga penting. Apakah yang dilakukan itu mendukung tujuan perlindungan publik atau menghormati otonomi pelaku? Karena masalah etik, biasanya pelaku-pelaku ini akan terpapar secara publik, terutama di media. Nah, padahal untuk salah satu langkah untuk menuju terapi adalah membuat si pelaku ini merasa secure dulu secara sosial. Jadi memang menghormati otonominya, kerahasiaannya itu harus sangat dipertimbangkan. Kemudian tantangan selanjutnya adalah ketidakpercayaan pelaku. Nah, ketidakpercayaan ini muncul dari self-stigma, bahwa ketika dia sudah di tahanan atau mungkin di rehabilitasi para pelaku kejahatan, dia akan merasa dirinya buruk. Kemudian akan mempersepsi bahwa petugas-petugas atau orang lain yang mengelola di situ itu mempunyai stigma negatif terhadap dia. Jadi dia merasa tidak percaya, semacam insecure dan tidak percaya pada petugas-petugas ataupun terapis-terapis, karena padahal terapis itulah yang perlu bekerja sama dengan klien dalam treatment ini. Kemudian kita akan wrap up secara singkat. Nah, tampaknya pendekatan terbaik untuk treatment pada pelaku ini adalah pendekatan yang integrated, terpadu, atau multimodal. Bisa juga menggunakan kerangka kerja R&R tadi, risk, need, dan responsivity secara keseluruhan. Dan tentunya program harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dicapai oleh klien. Kemudian berapa evidence tadi yang ditabel tadi ya, bahwa target treatment dilihat dari criminogenic needs-nya, meliputi preokupasi seksual, preferensi seksual terhadap anak-anak maupun kekerasan seksual pada orang dewasa, kemudian kongruensi atau keterhubungan emosional dengan anak-anak, kurangnya intimasi secara emosional, dan gaya hidup yang impulsif. Itu adalah faktor-faktor resiko yang patut dipertimbangkan dalam terapi. Kemudian bukti dari berbagai pendekatan untuk menangani pelaku ini memang terbatas dan sifatnya tidak konsisten antar temuan dalam studi-studi. Jadi terapi A bisa jadi akan sama-sama terapi
R&R misalnya kayak gitu, dia akan berbeda hasil pada tiap konteks, pada tiap individu. Dan tetapi menunjukkan beberapa pendekatan seperti anger management, kemudian cognitive skill, multimodal. Ini memang treatment yang memang menjanjikan untuk merubah perilaku pelaku. Kemudian penting untuk mempertimbangkan tadi faktor-faktor potensial seperti psikopati, kemudian tingkat kesiapan treatment, kemudian iklim terapeutik, karakteristik terapis, dan konteks treatment yang diberikan. Kemudian perlu sekali upaya promotif dan preventif di samping upaya kuratif dan rehabilitatif supaya dapat mengurangi angka kekerasan. Oke, sekian, terima kasih. Itu adalah presentasi bab 19. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar.